Written by Hanane Kosuki. If You Can See Me, Part 8. Silahkan pakai earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Tanganku mengaduk bubur di dalam panci di atas kompor sembari berbicara dengan ibu di telepon. Astaga, kau gila, Lee Hyunjin! Seru ibu di seberang setelah mengetahui di mana aku sekarang. Aku menarik ponsel sedikit dari telinga, lalu kembali menempelkannya. Tenang Bu, aku hanya merawat calon suamiku, ucapku pelan. Ibu menghembuskan nafas kesal. Di mana alamat rumahnya? Ibu akan menyusul ke sana. Bu, aku akan baik-baik saja, tegasku. Hyunjin, keadaan sedang memanas. Kenapa kau malah berada di apartemennya? Kau ingin kakek semakin kesal? Tanya ibu. Sosok Park Sung Hoon masuk ke dalam pandanganku. Oh, Bu, nanti kuhubungi lagi, ucapku dan segera memutuskan panggilan. Tidak peduli ibu berteriak di seberang. Park Sung Hoon yang sudah mengenakan pakaian rumah menghampiri area dapur. Kau masih di sini? Tanyanya. Aku mematikan kompor. Sudah baik kan? Duduklah, ucapku, lalu mencari mangkok di lemari gantung. Park Sung Hoon berhenti di balik meja dapur, memperhatikan aku menyiapkan bubur di mangkuk. Aku membawa mangkuk ke meja makan. Duduklah, setelah ini kau harus makan obat, ucapku memberitahu. Park Sung Hoon menghampiri meja makan dan duduk. Ia mengambil sendok dan mencicipi bubur buatanku, lalu tangannya berhenti. Pulanglah, ucapnya tanpa memandangku yang sudah duduk di hadapannya. Aku tidak langsung bereaksi. Sejak kapan kau mengonsumsi obat itu? Tanyaku. Bukan urusanmu, jawab Park Sung Hoon datar. Lalu menatapku. Mata bundarnya terlihat lelah. Pulang saja. Aku diam lagi. Apa terdengar aneh jika aku bilang aku tidak ingin pergi? Tanyaku. Wajah Park Sung Hoon tak memperlihatkan ekspresi apapun. Biarkan aku di sini sampai kau tidur lagi. Lalu aku akan pulang, pintaku. Mata bundarnya kembali memandang bubur. Aku tidak akan mengatakan apapun. Janjiku. Jika kau pergi setelah aku tidur, Park Sung Hoon membuka suara. Akan lebih menyedihkan ketika bangun. Aku tidak menyangka itu yang akan ia katakan. Pergi saja sekarang, ucapnya lagi, lalu kembali makan bubur. Aku seperti mengerti apa yang ia rasakan. Ketika masih di Georgetown, aku juga merasakan hal yang sama. Lebih baik ibu tidak pernah mengunjungiku jika pada akhirnya aku akan kembali ditinggalkan sendirian di sana. Aku akan datang ke rumahmu untuk menyampaikan permohonan maafku langsung pada kakekmu, ucap Park Sung Hoon lagi. Sesuatu yang panas menyengat hatiku. Pada akhirnya, semua itu hanya tentang pernikahan antara dua perusahaan. Meskipun aku dan Park Sung Hoon memiliki luka yang sama, kami tidak akan bisa membangun rumah tangga. Jamuan besar diadakan di rumahku untuk menyambut keluarga Park yang datang untuk meminta maaf. Selama perjamuan itu, aku hanya sesekali mengangguk dan terus tersenyum palsu. Begitu juga dengan Park Sung Hoon. Hyunjin, kakek memanggilku setelah makan malam. Ya kek, jawabku. Kakek tersenyum. Ini pertama kalinya keluarga Park datang ke rumah kita. Kenapa tidak ajak Sung Hoon berkeliling? Tanyanya. Aku berpandangan dengan Park Sung Hoon. Tentu, jawabku pelan. Lalu kami pamit dari meja makan. Sejujurnya, situasi ini sangat canggung. Bahkan bagiku sendiri. Anda ingin melihat ke atas? Tanyaku, karena kami sudah berada di depan tangga. Park Sung Hoon tampak sangat canggung. Kepalanya mengangguk pelan. Bibirku membentuk senyuman tipis dan memimpin jalan ke atas. Sedikit menjelaskan ruang-ruang di atas dan menghampiri balkon lantai 2. Park Sung Hoon menghampiri pagar dan memperhatikan pemandangan halaman depan dari atas. Aku menghampiri sisinya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, juga menyandarkan sikuku ke pagar pembatas. Hening. Aku minta maaf tentang tempo hari, ucap Park Sung Hoon tanpa memandangku. Aku memandangnya.
Tidak seperti biasa. Dia berbicara tanpa memandang mataku. Mungkinkah kalimat itu benar-benar tulus? Kau tidak memberitahu Presdirly tentang obat itu? Lanjutnya, terdengar heran. Aku memandang ke depan. Hanya tidak ingin. Pak Sung Hoon memandangku. Kenapa? Aku juga tidak tahu kenapa. Akhirnya aku hanya mengangkat kedua bahuku. Aku hanya merasa itu yang benar, jawabku. Sudut bibir Pak Sung Hoon membentuk senyuman miring. Benar? Aku memutar tubuhku ke arah Pak Sung Hoon. Tuan Pak Sung Hoon? Pak Sung Hoon memandangku. Aku tidak akan menghakimimu tentang obat itu. Ucapku memulai. Tapi kau pasti tahu kan, mengkonsumsinya bersamaan dengan alkohol bisa berbahaya? Tanyaku. Pak Sung Hoon diam sejenak menatapku. Kau berbicara santai padaku? Ucapnya. Ya, aku akan berbicara santai padamu mulai hari ini. Ucapku menegaskan. Pak Sung Hoon menghembuskan napas panjang dan memalingkan wajah. Kau tidak seru lagi? Ucapnya. Benar, aku bukan orang yang seru, jawabku. Itu rumahku, dia tidak mungkin melakukan hal kasar apapun, ya kan? Aku hanya Lee Hyun Jin. Pak Sung Hoon mengelus pelipisnya, terlihat bosan. Dengar Tuan Pak Sung Hoon, ucapku lagi. Aku juga tidak ingin menjadi tunangan yang perhatian padamu. Tapi paling tidak kau harus menjaga dirimu sendiri agar orang lain tidak khawatir. Terutama di saat pernikahan kita hanya formalitas, apa aku juga harus mengurusimu sebagai formalitas? Pak Sung Hoon masih berdiri di tempatnya tanpa ekspresi. Aku merasa bodoh sendiri. Kenapa mengatakan hal sensitif kepadanya? Ayo kembali turun, ucapku pelan, lalu berbalik. Detik kemudian, aku terkejut ia menarik tanganku. Lalu tangannya yang lain menahan tengkukku. Mataku terbelalak merasakan bibirnya menyentuh bibirku. Pikiranku kosong. Namun perlahan, mataku tertutup. Kedua belah bibirku terbuka, memberi izin padanya untuk menciumku. Seiring dengan pergerakan bibirnya yang semakin dalam, tanganku bergerak ke pipinya untuk memberi ruang bagiku membalas ciumannya. Hyunjin, aku keluar dari lamunanku dan menoleh pada ibu yang sedang membahas tentang artikel di majalah yang baru ia beli. Ya? Ibu memandangku bingung. Ada apa? Kau melamun terus sejak pagi, ucapnya. Aku menyelipkan rambut ke belakang telinga. Hanya bosan, gumamku. Ibu menutup majalah di tangannya dan menatapku lebih intens. Ada apa denganmu sebenarnya? Setelah keluarga Pak datang tempo hari, kau jadi sedikit aneh. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang membuatku memikirkan banyak hal, seolah-olah semuanya bisa aku selesaikan. Ibu meletakkan majalah ke meja. Ia memutar tubuhnya untuk memegang kedua tanganku, membuatku memandangnya. Kau tahu, ibu rasa ibu tahu apa yang akan membuatmu merasa lebih baik, ucapnya dengan wajah cerah. Aku jadi penasaran. Apa itu? Senyuman ibu semakin lebar. Shopping! Ucapnya seperti itu adalah ide yang berlilian. Aku sempat terkejut, namun malah membuatku menahan tawa. Ayo, ajak ibu bersemangat, sembari menarik tanganku bangkit. Sebuah pusat perbelanjaan, aku memperhatikan ibu memilah tas yang dibawakan oleh pramuniaga, seolah-olah seluruh toko akan diborong oleh ibuku. Aku hanya duduk di sofa memperhatikannya. Ibu pasti stres karena terus-terusan berada di rumah untuk menemaniku. Ya, bagaimana? Aku tidak boleh pergi kemana-mana oleh kakek. Aku tumbuh besar jauh dari kemewahan yang ibuku cintai. Aku besar di Georgetown. Semua orang di sana sederhana. Hobi mereka berburu. Kemewahan apa yang bisa aku lakukan di sana? Sementara ibuku masih sibuk dengan tas-tasnya, aku menoleh ke cermin di sisi kananku. Entah kenapa, memandangi pantulan wajahku di sana seolah-olah kembali membawaku ke hari itu. Jangan buat aku ingin menjadi orang yang lebih baik,
Pak Sung Hoon mengucapkan itu padaku sebelum pergi meninggalkanku di balkon. Aku terus memikirkannya. Kenapa dia mengatakan itu padaku? Apa yang kulakukan? Orang yang lebih baik seperti apa yang dia maksud? Aku terkejut merasakan ponsel di tanganku bergetar panjang dan memandang layarnya. Direktur Pak Sung Joon. Aku terpaku beberapa saat, memikirkan kemungkinan apa yang membuatnya menghubungiku. Mataku melirik ibu yang masih asik memilih tas. Tanganku menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. Halo? Oh, adik ipar. Sapa Direktur Pak Sung Joon dengan nada ramahnya seperti biasa. Seulas senyum muncul di wajahku. Bagaimana kabarmu, Direktur Pak Sung Joon? Tanyaku. Aku merasa seperti orang asing mendengarmu masih memanggilku formal begitu, canda Direktur Pak Sung Joon. Aku merasa sedikit bersalah mendengarnya, juga sekaligus tidak nyaman. Membayangkan kemungkinan Park Sung Hoon mengamuk lagi membuatku takut. Hehehe, bercanda, ucap Direktur Pak Sung Joon cengengesan. Aku memaksakan diri untuk tertawa. Oh iya, adik ipar, tadi ketika aku memeriksa mobil, aku menemukan jam tanganmu tertinggal ketika itu di kafe, ucap Direktur Pak Sung Joon memberitahu. Aku sendiri juga baru teringat tentang jam tanganku itu. Oh, benar, jawabku. Kebetulan aku sedang berada di luar kantor. Bagaimana jika kita bertemu sebentar? Tanya Direktur Pak Sung Joon menawarkan. Aku menggigit bibir bawahku ragu. Ada apa? Kau sedang tidak bisa? Tanya Direktur Pak Sung Joon. Aku sangat bingung. Tapi di satu sisi aku juga ingin berbicara dengannya. Dia satu-satunya orang yang paling mengenali Park Sung Hoon. Dan siapa lagi? Oh, tentu. Jawabku ragu. Oke, kita bertemu di mana? Di tempat biasa? Tanya Direktur Pak Sung Joon. Oh jangan, aku sedang berada di luar bersama ibuku. Kita bertemu di kafe dekat sini saja bagaimana? Aku menawarkan balik. Oh ya, boleh? Kirimkan saja alamatnya. Aku akan segera ke sana. Ucap Direktur Pak Sung Joon setuju. Baik, jawabku. Begitu telepon terputus, aku langsung menghembuskan napas berat. Hyunjin, lihat ini! Panggil ibu sembari menunjukkan sebuah tas padaku. Lihat! Aku segera bangkit. Bu, tasnya bagus, ucapku langsung. Tapi aku harus pergi sebentar. Ibu tampak bingung. Hah? Kemana? Tanyanya. Aku akan menceritakannya nanti. Ucapku dan langsung bergegas pergi. Loh, Hyunjin, hey! Entah mengapa, aku merasa resah menunggu Direktur Pak Sung Joon. Seolah-olah Park Sung Hoon akan tiba-tiba muncul dan menyeretku pergi lagi. Tapi tidak mungkin kan Park Sung Hoon tahu aku di situ. Maksudku, iya kan? Adik ipar, aku terlonjak kaget mendengar suaranya. Direktur Park Sung Joon juga terkejut. Kenapa? Tanyanya panik. Dengan cepat aku segera mengendalikan diri dan tersenyum menyesal. Maafkan aku, ucapku cepat. Direktur Park Sung Joon tertawa kecil dan duduk di hadapanku. Kau sedang melamun? Kenapa terkejut begitu? Aku tersenyum malu sembari menyelipkan rambut ke belakang telinga. Wajah Direktur Park Sung Joon berubah canggung. Oh, pasti karena kejadian hari itu ya? Tanyanya tidak enak. Aku sendiri juga tidak enak mendengarnya. Oh, tidak juga, jawabku ragu. Direktur Park Sung Joon tersenyum tipis. Maaf, aku membuatmu berada di situasi yang tidak begitu baik hari itu, ucapnya menyesal. Aku segera menggeleng. Tidak, jangan katakan itu, pintaku. Aku tidak tahu dia benar-benar tidak suka aku berbicara padamu, ucap Direktur Park Sung Joon tak habis pikir. Aku juga merasa tidak enak memikirkannya. Direktur Park Sung Joon menggeleng tak mengerti. Kami memang tidak selalu akur. Tapi aku tidak tahu kami akan memiliki batasan tentang wanita, ucapnya heran. Ia memandangku ingin tahu, apa Sung Hoon mengatakan sesuatu tentangku? Tanyanya. Aku diam sejenak. Dia tidak mengatakan alasannya. Dia hanya berkata, aku tidak punya alasan apapun untuk berbicara padamu. Ucapku hati-hati. Pandanganku turun ke bawah. Merasa berat mengingat ucapannya. Karena aku akan menikah dengannya, bukan dengan keluarganya. Lanjutku.
Mata Direktur Park Sung Joon membesar. Dia mengatakan itu? Kepalaku mengangguk berat. Direktur Park Sung Joon menghembuskan nafas berat. Ada apa dengannya? Ucapnya tak mengerti. Aku mengingat kejadian tempo hari. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ucapku hati-hati. Direktur Park Sung Joon menatapku antusias. Ya, tanyakan saja. Ketika itu, ucapku memulai. Direktur Park Sung Hoon berkata, jangan buat aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku memandangnya. Apa Anda tahu apa maksud dari ucapan itu? Direktur Park Sung Joon terpaku. Aku tidak bisa mengutarakan apa yang ia pikirkan dari sorot matanya itu. Tapi aku bisa mengatakan, ia terlihat resah. Direktur Park, ada apa? Tanyaku. Direktur Park Sung Joon menghela nafas dalam sembari mengelus wajahnya. Oh, tidak. Ada apa? Tolong katakan padaku. Pintaku semakin cemas. Direktur Park Sung Joon menatapku dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakan ini padamu. Ucapnya berat. Tolong katakan padaku. Pintaku lagi. Jika ini memang tentang Park Sung Hoon, aku sungguh ingin mendengarnya. Aku benar-benar ingin mencari jawaban dari semua teka-teki yang ada di kepalaku. Jelasku. Direktur Park Sung Joon tanpa ragu beberapa saat. Kedua tangannya saling menggenggam di atas meja dan memajukan tubuhnya sedikit. Aku menatap Direktur Park Sung Joon menunggu apa yang akan ia sampaikan. Sebelumnya, aku pernah mengatakan padamu, Sung Hoon adalah pemburu terbaik dalam keluarga kami. Ucapnya memulai. Aku menjawabnya dengan anggukan kepala. Mata Direktur Park Sung Joon bergerak-gerak, sepertinya berpikir. Sejak kecil, kami memiliki sifat yang sangat berbeda. Aku sedikit pengecut dan dia jauh lebih berani dalam bidang apapun. Ucapnya. Bahkan ketika dimarahi ayah, dia masih berani berdiri dengan tegap di hadapannya. Ingatan malam itu, ketika Park Sung Hoon ditampar berkali-kali oleh Presiden Park muncul di kepalaku. Bahkan, ia sama sekali tidak berkedip. Aku tidak tahu apakah itu memang sifat alaminya atau ada penyebab lain. Direktur Park Sung Joon kembali melanjutkan. Tapi sejak kecil, dia memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Ia berpikir sejenak. Masalah emosi? Ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Yang pasti, sejak kecil, dia selalu jadi yang lebih tenang, berani, juga andalan ayah. Lanjutnya. Tapi ada satu hal yang membuat ayah tidak bisa melepasnya begitu saja. Ia menatapku serius. Dia tidak punya rasa takut. Aku terpaku mendengar ceritanya tentang obat antidepresi, cerita yang disampaikan Direktur Park Sung Joon. Semuanya bercampur aduk di kepalaku. Awalnya, kenapa ia sudah dibawa berburu oleh ayah, walaupun ketika itu ia masih terlalu muda, karena dia tidak memiliki rasa takut pada hewan. Direktur Park Sung Joon melanjutkan ceritanya. Kami dulu punya kucing peliharaan di rumah. Tapi suatu hari karena kucing itu menggigitnya, dia memukul kucing itu hingga mati. Mataku membesar. Lalu, ketika berburu, tatapannya, Direktur Park Sung Joon tampak sulit untuk berbicara. Dia terlihat takut. Ia terlihat puas melakukannya. Lanjutnya. Tatapan Park Sung Hoon di mobil, pukulan tangannya ke setir mobil, semua itu membuat cerita Direktur Park Sung Joon sangat masuk akal. Direktur Park Sung Joon segera tersadar. Oh, apa yang kukatakan? Ucapnya menyesal. Adik ipar, maaf. Aku berbual terlalu banyak. Ia berusaha menahan tawa kecil. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Sama sekali. Tolong jangan pikirkan ucapanku, pinta Direktur Park Sung Joon. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi jika Sung Hoon mengetahui apa yang sudah kuceritakan. Aku memaksakan bibir untuk tersenyum. Tidak, kumohon jangan katakan itu, jawabku. Aku hanya merasa mulai mengerti kenapa Park Sung Hoon menyukai berburu. Direktur Park Sung Joon tersenyum. Ya, dia sangat berbakat. Paling tidak, dia tidak membawa senjatanya pulang. Aku berusaha membuat lelucon.
Ekspresi Direktur Park Sung Joon terkejut. Dia tidak membawanya pulang kan? Tanyaku memastikan. Mulai cemas. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya. Selamat tidur!